Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 4 alasan kenapa kita tidak bisa membeli saham ketika market crash terjadi. Lalu kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan saham-saham yang banyak diinvestasi oleh kawan-kawan retail. Ada saham BBRI, Astra International, Adro PTBA, dan juga Antam. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Oke guys, untuk IHSG hari ini mengalami kenaikan lagi ya, setelah kemarin di hari Selasa juga mengalami kenaikan 0,9%. Hari ini di sesi 2 juga mengalami kenaikan 0,8%-an di level 7.190-an. Nah, namun hari ini kita melihat ya, memang sempat naik ke level 7.200-an untuk IHSG. Setelah di hari Senin kemarin ya guys ya, terjadi flash crash ya terkait dengan BOJ atau Bank of Japan yang ternyata sempat menaikkan suku bunganya, dan per hari ini Bank of Japan itu sudah menahan suku bunganya kembali dan bersikap dovish lagi. Jadi ini sentimen yang sebenarnya cukup positif guys ya terhadap saham-saham terutama di Asia juga seperti itu. Jadi untuk IHSG arahnya kemana nih ya, kalau misalkan kita lihat ya di beberapa perdagangan hari terakhir ketika market kita itu turun dan terdiskon ya di hari Senin kemarin, saya melihat ada beberapa permasalahan ya terutama dari kawan-kawan investor retail yang ternyata tidak bisa memanfaatkan peluang ketika market crash itu terjadi. Banyak sekali teman-teman retail yang tidak bisa membeli saham ketika harganya terdiskon, dan banyak juga yang mengaku bahwa cash di RDN-nya habis. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kita itu terbiasa untuk menghabiskan uang di RDN kita? Nah, maka dari itu kita akan membahas ya guys ya di video kali ini berikut dengan simulasi dengan menggunakan saham-saham yang pastinya juga beberapa ada di portonya teman-teman seperti itu guys ya. Jadi di beberapa hari terakhir ketika hari Senin lalu ada anjlok gitu ya, kita melihat memang investor asing ini bukannya euforia memborong saham-saham IHSG, namun lebih ke wait and see guys. Ini saya lihat ya, memang datanya dari money flow, di mana money flow-nya seharusnya investor asingnya cenderung akumulasi. Karena kan kita tahu ya bahwa sebentar lagi akan dilakukan pemangkasan suku bunga. Itu di bulan September dan sekarang sudah bulan Agustus. Tapi pada kenyataannya saya pribadi belum melihat adanya euforia pembelian atau akumulasi dari para investor besar ataupun investor asing seperti itu. Dan untuk hari ini pun kita melihat ya, ternyata marketnya cukup sideways ya guys ya. Meskipun ada kenaikan, tapi saham-saham perbankan yang seharusnya banyak diakumulasi menjelang pemangkasan suku bunga The Fed, ternyata pada kenyataannya hari ini juga cukup sideways. Seperti BBCA hari ini masih 0% ya, masih di harga yang sama, cukup sideways. BBRI juga sama, hanya naik 0,4% saja, lalu Bank Mandiri 0,7%-an. BBNI malah terkoreksi ya 0,5%. Yang hari ini mengalami kenaikan malah saham-saham Bapak Prayogo Pangestu seperti Tepia naik 7,4%, Brand naik 4%. Sedangkan untuk Aman terkoreksi 4,2%, Bayan juga naik ya. Kalau Bayan naik 1,19%, Telkom juga naik 1%-an, dan Astra International koreksi 0,65%-an. Jadi apa sih yang terjadi ya? Kenapa kok market IHSG cenderung sideways ya di 2 hari perdagangan terakhir ini? Saham-saham big banks tidak diakumulasi besar. Dan kalau misal kita lihat pun ya untuk S&P 500 ternyata hanya beberapa saham saja yang mengalami kenaikan tinggi, yaitu adalah Nvidia dan juga Meta yang naik sekitar 3%-an. Sedangkan untuk saham-saham big tech lain seperti Apple, Google, dan juga Microsoft, ini kenaikannya tidak terlalu signifikan dan malah beberapa ada yang mengalami koreksi guys ya. Jadi apakah memang investor asing ini masih dalam kondisi yang extreme fear? Karena kita melihat dari indikatornya memang ini sudah menyentuh di extreme fear. Jadi ya minimal seharusnya kan mendekati pemangkasan suku bunga harusnya di level netral. Nah, berarti akan ada beberapa hal yang sebenarnya tidak akan kita prediksi ya guys ya bisa terjadi. Namun ketika ada diskon ya seharusnya kita bisa memanfaatkan hal tersebut ya untuk melakukan akumulasi, karena kita juga tahu bahwa sebentar lagi akan dilakukan pemangkasan suku bunga seperti itu.
Ada satu analis yang juga mengatakan ya bahwa The Fed ini diproyeksi pangkas suku bunga 2 kali pada semester 2 2024 ini, tepatnya di bulan September. Itu dari ekonom PT Mandiri Sekuritas yang memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve akan mulai pemangkasan suku bunga acuan pada semester 2 2024. Pemotongan diproyeksi berlangsung 2 kali masing-masing 25 basis point atau 25 BPS. Nah, kalau misalkan sesuai dengan proyeksi ya dari ekonom PT Mandiri Sekuritas, kemungkinan ini akan menjadi soft landing dan akan berdampak positif untuk IHSG. Tapi sebaliknya, kemarin kita bahas juga ada ekonom yang juga memperkirakan bahwa pemangkasan suku bunga The Fed itu akan dilakukan 125 BPS, yang berarti jika hal tersebut terjadi, ada potensi hard landing dan juga saham itu akan anjlok dulu, akan turun dulu gitu guys ya, sebelum nanti naik ke level yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, jadi memang pemangkasan suku bunga The Fed ini dilakukan pun bukan pada awal September, guys, tapi pada 18 September ya, guys ya. Dan kemungkinan ini akan terjadi ketika FOMC meeting selanjutnya di sekitar 18 Septemberan, sekitar 7 minggu dari sekarang. Nah, 7 minggu ini ada banyak sekali potensi ya, guys ya. Apakah market saham akan naik ataupun turun? Tapi menurut saya pribadi ya, karena melihat di beberapa hari perdagangan ini, setidaknya saya melihat 3 hari perdagangan ini memang investor asing lebih cenderung wait and see gitu ya, lebih cenderung untuk menunggu daripada euforia melakukan akumulasi. Jadi menurut saya pribadi ya, di 7 minggu ini akan ada beberapa kali fase bearish ya, kan ada beberapa kali penurunan terhadap market saham dan juga IHSG, seperti itu. Nah, maka dari itu kita membahas guys ya, alasan kenapa kok investor retail ini rata-rata tidak bisa melakukan akumulasi dan juga memanfaatkan koreksi saham untuk membeli saham yang mereka incar ketika harga sahamnya turun. Sebelum kita lanjut bahas, kita akan lihat dulu guys ya, di mana bos dari Goldman Sachs sebut The Fed tidak akan lakukan pemangkasan suku bunga darurat. Jadi kemarin ada yang berspekulasi dan juga banyak rumor ya guys ya, bahwa The Fed akan menggelar emergency meeting ya guys ya, terkait dengan pemangkasan suku bunga, karena kemarin kan sempat anjlok ya pada hari Senin. Tapi kemungkinan besar ini tidak akan terjadi dan akan tetap sesuai jadwal, karena The Fed ini menilai ekonomi Amerika Serikat masih akan mampu bertahan ya, dan juga kuat sampai di bulan September nanti, sampai pemangkasan suku bunga. Maka dari itu kemungkinan besar either marketnya akan sideways ya, tapi sideways kan tetap akan ada supportnya, atau marketnya kemungkinan besar malah akan turun dulu gitu guys ya, sebelum nanti bisa naik lagi ketika atau setelah terjadinya pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Nah, jadi ini menjadi concern utama kita juga ya guys ya. Kita akan bahas di sini 4 alasan kenapa kita tidak bisa beli saham ketika market crash, dan alasan kenapa kita tidak bisa memanfaatkan ya guys ya, fase market crash ini untuk membeli saham di harga yang lebih murah atau di harga yang terdiskon. Yang pertama, teman-teman yang menggunakan strategi DCA ini banyak sekali ya, strategi cicil beli saham ini pastinya banyak sekali ya. Tapi kebanyakan ini masih menganut untuk membeli di harga berapapun ya guys ya. Entah ini ibaratnya teori dari mana gitu ya, saya pun tidak tahu bahwa DCA ini bisa dilakukan di harga berapapun ya. Karena menurut saya pribadi ini adalah cara yang sangat tidak efektif. Ya, kalau misalnya teman-teman melakukan DCA, melakukan cicil beli, tapi belinya di harga berapapun, menurut saya sih itu kurang efektif dan sangat-sangat tidak bagus gitu ya untuk portonya teman-teman. Jadi menurut saya pribadi gini guys, ketika teman-teman ini melakukan pembelian di harga berapapun, maka ketika teman-teman itu melakukan injek terhadap RDN-nya ya, melakukan deposit ya terhadap RDN-nya, maka RDN itu akan selalu habis. Ya ibaratnya gini lah, misalkan teman-teman tanggal 1, setiap tanggal 1 itu gajian ya, gajian misalkan. Nah, tanggal 2 teman-teman langsung habiskan untuk membeli saham, untuk mencicil saham-saham yang mungkin sebagian ada yang minus, mungkin sebagian ada yang sedang floating profit ya. Tapi biasanya teman-teman akan melakukan DCA itu di saham-saham yang masih minus gitu ya, untuk averaging down tentunya. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan hal seperti ini, beli saham di harga berapapun padahal harganya masih sideways atau harganya malah mungkin sedang naik ya guys ya, maka setiap teman-teman injek saldo di RDN akan selalu habis. Tanggal 1 gajian langsung setor ke RDN, tanggal 2-nya langsung habis gitu ya. Tidak tersisa sedikit pun di RDN-nya. Akhirnya ketika marketnya ada turun ya guys ya, misalkan kemarin kan tanggal berapa guys ya, hari Senin, berarti tanggal
5 ya. Misalkan tanggal 5 ada market crash ya, ada market crash, maka teman-teman tidak akan bisa membeli saham yang terdiskon pada tanggal 5-nya. Ini kita kasih simulasi dari pertanggalan gitu guys ya, dari bagaimana sih memperlakukan uang kita di RDN seperti itu. Jadi kapan dong kita melakukan pembelian ketika kita melakukan dollar cost averaging? Yang menurut saya pribadi adalah ketika teman-teman ingin melakukan dollar cost averaging, maka yang harus teman-teman lakukan adalah simpan dulu cash-nya di RDN, lalu lihat kapan marketnya akan mengalami koreksi. Meskipun itu hanya koreksi 0, sekian persen atau 1%, nah di sanalah teman-teman mulai mencicil beli. Jadi mulai cicil itu ketika marketnya turun guys. Market turun. Ini menurut saya pribadi yang DCA-nya kemungkinan akan lebih efektif lagi daripada teman-teman mencicil di harga berapapun. Apalagi harganya sedang naik, apalagi harganya sedang tinggi, itu pun teman-teman harus mencari area koreksinya. Meskipun itu di area higher low, tapi jangan sampai teman-teman belinya di area peak atau di area puncaknya. Karena kembali lagi, belilah saham bagus itu di harga murah guys, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya guys ya. Untuk poin pertama saya rasa cukup, kita ke poin kedua guys ya. Poin kedua adalah tidak memahami kapan harus membeli dan juga menjual saham. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang lebih ke capital gain approach ya. Untuk dividend approach ya teman-teman bisa menggunakan strategi DCA yang pertama ini. Ya jadi DCA-nya ketika marketnya mulai turun. Mencicil itu ketika marketnya mulai turun, bukan ketika marketnya sedang naik. Untuk teman-teman yang capital gain approach ya, ini untuk teman-teman yang dividend approach ya, yang suka dengan dividen ya, atau ibaratnya dividen investing ya, kemungkinan pastinya akan melakukan cicil beli ya guys ya, atau DCA. Tapi untuk teman-teman yang capital gain approach ya, capital gain approach, maka teman-teman ini sudah cocok ya dan mirip-mirip dengan Pak Lo Keng Hong gitu ya. Saya pun sebenarnya termasuk orang yang capital gain approach, suka dengan capital gain. Jadi saya ingin paham dan ingin tahu dan ingin belajar kapan sih saya sebaiknya menjual dan juga membeli saham itu kapan gitu kan. Waktu terbaik ya, kita mencari waktu terbaik bukan waktu yang netral. Jadi ada beberapa faktor dan juga indikator ya untuk menentukan kapan kita membeli saham dan juga kapan kita menjual saham. Ada masa-masa kapan kita itu membeli saham ya. Saya kasih contoh kapan sih kita membeli saham. Yang pertama adalah ketika marketnya sedang netral tapi tiba-tiba ada koreksi. Nah, kita cari tahu informasinya. Kenapa marketnya koreksi? Lalu ketika kita sudah dapat jawabannya, oh ternyata BOJ naikkan suku bunga akibat bla 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 bla, misalkan ya, kita sudah tahu. Apakah ini akan berlanjut atau tidak? Apakah next day-nya akan positif atau malah lanjut turun? Nah, ini yang harus kita tentukan. Maka ketika kita masih punya cash di RDN, kita masih punya buying power untuk membeli saham bagus di harga murah ketika ada market crash, ada kontraksi gitu ya. Hal ini pernah terjadi dulu guys ya, kalau nggak salah di tahun 2022 atau 2023 gitu ya, ketika perbankan di Amerika Serikat itu bangkrut, Silicon Valley Bank bangkrut gitu ya, saham-saham perbankan langsung turun, langsung anjlok. Nah saya belajar dari sana, oh ternyata market itu bisa terkontraksi ya, padahal ini beritanya dari luar negeri, seperti itu. Dan kapan sih waktunya kita menjual saham? Nah ini juga harus teman-teman pelajari. Ya, misalkan ketika harga sahamnya sudah tidak murah lagi, kalau misalkan dari valuasi fundamental, atau kalau misal teman-teman mempelajari teknikal juga, oh ternyata harga sahamnya ini sudah naik ke resisten kedua atau resisten ketiga, berarti saatnya saya menjual sebagian atau menjual modalnya dan biarkan profitnya berjalan, misalkan seperti itu. Ini kan harus dipelajari ya guys ya. Berarti teman-teman ya PR-nya ketika ingin mencari keuntungan dari capital gain atau capital gain approach adalah mempelajari analisa valuasi dan fundamental, dan juga teman-teman harus mempelajari teknikal saham gitu ya. Kalau misalkan memang teman-teman ingin mencari cuan yang lebih banyak ya dari capital gain ya, setidaknya teman-teman paham valuasi fundamental dan juga teknikalnya seperti apa. Dan ketika teman-teman sudah paham ini semua, maka akan sangat mudah untuk menentukan kapan kita waktunya membeli saham di harga berapa, apakah penurunan kemarin terdiskon atau tidak, dan apakah sudah price in ya guys ya untuk kita membeli saham tersebut, seperti itu. Lalu poin ketiga,
Di market itu guys selalu ada kesempatan ya, tapi bukan berarti setiap hari itu waktunya kita beli saham ya. Jadi setiap hari waktu itu akan ada kesempatan di market, tapi bukan berarti setiap hari ini waktunya beli. Ada kondisi di mana kita itu harus agresif ya guys ya dalam mengakumulasi saham. Ada juga kondisi di mana kita itu harus lebih defensif, lebih bersabar dan juga menunggu peluang atau jemput bola gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan pada kondisi sekarang ini di mana saya lebih defensif dan juga bersabar ya guys ya untuk menunggu peluang meskipun sebagian sahamnya itu masih tetap saya hold. Meskipun sebagian saham masih tetap saya hold itu saham-saham yang bagus dan rutin bagi dividen itu tetap saya hold gitu ya. Tapi sebagian dalam bentuk cash untuk menunggu peluang itu terjadi. Karena saya melihat ya tadi kita flashback di pembahasan sebelumnya, di mana saya melihat 3 hari terakhir ini investor besar dan juga investor asing cenderung wait and see. Lalu poin keempat, market crash ini hanya untuk orang-orang yang memiliki persiapan ternyata ya. Ada pepatah yang mengatakan orang kaya baru itu akan selalu terlahir dari kondisi setelah adanya market crash. Jadi atau misal dibalik gini ya, setiap market crash itu akan terlahir orang kaya baru gitu ya. Tapi pada kenyataannya ketika market crash itu porto kita malah minus guys, asli ya. Pada kenyataannya ketika kita hold saham dan kita tidak tahu kenapa akan terjadi market crash atau kira-kira alasan apa sih yang bisa menyebabkan market crash gitu ya. Ketika kita tidak tahu hal tersebut atau kita tidak paham, tidak ada persiapan cash sedikit pun di RDN, maka pada kenyataannya ketika kita full di saham, porto kita malah minus ketika crash itu terjadi ya guys ya. Nah, ini banyak sekali terjadi dan teman-teman juga mungkin sering kali merasakan hal tersebut. Oke guys, jadi kita akan coba simulasikan guys ya, dimana kondisi IHSG-nya ketika stabil. Misalkan ketika stabil ya guys ya, teman-teman masih ada saham-saham yang masih loss ya. Ini kita kasih contoh aja ya, mungkin teman-teman total portonya sudah lebih dari 50 juta. Atau ada juga teman-teman yang portonya masih di bawah 50 juta. Ini nggak masalah karena ini hanya sekedar simulasi saja. Misal teman-teman bagi rata ya, BRI 10 juta, Astra International 10 juta, Adro 10 juta, Antam 10 juta, lalu PTBA juga 10 juta. Tapi kondisi portonya berbeda-beda ya, karena misalkan teman-teman beli ketinggian di BRI dan Astra ya, teman-teman sedang floating loss misalkan ya. Di BBRI floating loss 3 juta, Astra International floating loss 2 juta misalkan. Nah, tapi ketika nanti harga sahamnya naik, maka BBRI dan Astra International akan berubah menjadi BEP atau balik modal, dan seterusnya jika uptrend maka dua saham ini tentunya akan cuan lagi, akan untung lagi ya dari capital gain-nya. Sedangkan dengan saham Adro ya di kondisi IHSG yang stabil sideways gitu ya, Adaro-nya mengalami kenaikan yang terus-menerus ya. Kita melihat memang Adro ini kan diakumulasi oleh investor asing secara terus-menerus ya, secara konsisten, sehingga harga sahamnya sudah naik ya. Teman-teman sudah cuan di Adro 3 juta misalkan. Lalu di Antam teman-teman masih minus 500.000 ya. Lalu di PTBA juga ternyata sudah mulai cuan nih 750.000 ya, karena sudah mulai naik juga. Misalkan seperti ini ketika kondisi IHSG-nya sedang stabil. Namun, ketika kondisi IHSG-nya crash, ketika teman-teman tidak menyisakan sedikit pun saldo di RDN, maka yang akan terjadi adalah seperti ini guys. BBRI teman-teman tambah minus, Asranya juga tambah minus, lalu Adro juga keuntungannya akan terkikis ya guys ya, dari yang tadinya sudah cuan 3 juta, teman-teman malah terkikis ya, cuannya tinggal 1 juta aja. Berarti tinggal 10% ya. Dari yang tadinya sudah cuan 30%, sisanya tinggal cuan hanya 10% aja atau 1 juta aja. Lalu Antam ya yang tadinya minusnya tipis hanya 500.000 ini berubah menjadi minus 1.500.000, dan PTBA yang tadinya cuan 750.000 menjadi BEP ya guys ya untuk PTBA-nya. Nah, biasanya hal ini terjadi ya ketika kita tidak punya saldo di RDN. Tapi berbeda halnya ketika kita menyisihkan saldo kita di RDN ya guys ya. Kalau untuk orang-orang kaya ya, sorry to say, orang-orang kaya itu dia lebih banyak pilihan ya, karena ketika orang kaya ini dia keluar dari market saham, biasanya para orang kaya ini akan mengincar SBN atau ini ya, surat berharga negara atau obligasi yang mungkin imbal hasilnya setahun itu hanya 5, 6, mungkin sampai 7% ya untuk FR ya. Ada yang 7% untuk FR. Nah, namun
Karena orang kaya ini dia itu paham ya guys ya, dan juga memiliki uang yang besar, maka imbal hasil 5%, 6%, 7% itu ya akan berasa besar gitu ya, akan terasa besar karena uang yang mereka miliki, modal yang mereka miliki juga besar dan masuk di obligasi. Jadi sebenarnya ketika modal kita sudah besar, kita bisa masuk ke obligasi ya, kita bisa masuk ke instrumen apapun dengan tetap merasakan imbal hasil yang juga besar. Tapi berbeda dengan ketika modal kita kecil, mau masuk di obligasi, ya kan kita juga harus menunggu guys ya. Dan juga kemungkinan besar teman-teman tidak akan sabar gitu ya menunggu imbal hasil dari obligasi tersebut. Jadi biasanya kalau misalkan yang modal kecil itu ditabungnya di RDN ya, atau misalkan di bank digital, karena bank digital pun memang untuk saat ini ada imbal hasilnya. Seperti si bank itu kan ada imbal hasil per hari ya guys ya. Lalu neobank juga sama mungkin ya, ada ibaratnya ada bunga lah, bunga harian seperti itu. Meskipun tidak terlalu besar juga ya. Tapi setidaknya teman-teman punya amunisi cadangan untuk mengakumulasi saham-saham bagus ketika harganya terdiskon. Misalkan gini guys, misalkan teman-teman membeli BBRI ya, let's say di 4.600 lah ya, atau 4.800 lah kemarin. Atau misalkan di 5.000 lah. Teman-teman misalkan beli BBRI di 5.000. Ketika teman-teman melihat BBRI-nya turun ya, misalkan BBRI-nya teman-teman beli di 5.000 ya. Ketika harganya terdiskon ya guys ya, kemarin sempat terdiskon ke 4.400. Diskon ya. Maka teman-teman hanya akan gigit jari aja guys. Hanya akan gigit jari aja ya, dan tidak bisa melakukan apapun untuk membeli saham BBRI di harga terdiskon jika teman-teman itu membeli saham BBRI DCA di harga berapapun. Ini adalah hal yang sangat kita hindari ya guys ya dalam investasi saham seperti itu. Oke guys, jadi ada beberapa poin penting yang harus teman-teman persiapkan ya guys ya, dan harus teman-teman pelajari. Yang pertama adalah pengetahuan terkait dengan kondisi ekonomi ya, atau istilah lainnya kondisi makroekonomi global. Apa sih yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina, apa yang terjadi di Inggris ya, apa yang terjadi di Jepang, itu teman-teman harus pelajari lagi. Lalu yang kedua adalah terkait dengan ilmu psikologis market. Jadi ketika teman-teman melihat marketnya sedang turun, apakah teman-teman takut, khawatir, atau malah menyesal karena tidak punya amunisi lagi, tidak punya uang lagi. Lalu yang ketiga itu ilmu tentang saham dan juga sejarah krisis. Nah, ini teman-teman harus pelajari lagi apa yang terjadi di 2008, apa yang terjadi di 2018, apa yang terjadi di tahun pandemi COVID-19 gitu guys ya. Bagaimana respon dari The Fed, bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan pasar modal, dan apa yang terjadi ketika krisis dengan investor-investor besar seperti Pak Lo Keng Hong, lalu Bapak Hermanto Tanoko. Itu apa sih yang mereka lakukan ya ketika krisis gitu kan. Ini teman-teman harus pelajari lagi dan jangan bosan-bosan ya untuk belajar. Lalu yang keempat adalah terkait dengan mental bertahan dan juga bersabar. Nah, mental bertahan dan bersabar ini teman-teman harus rasional ya di pasar saham, meskipun pergerakan pasar saham kadang tidak rasional. Tapi teman-teman harus bersabar ketika sudah hold saham bagus di harga murah, ya silahkan bersabar. Ataupun ketika masih floating loss ya guys ya, teman-teman harus bersabar dan harus tahu kapan nih kira-kira saya bisa take profit di saham ini. Lalu yang kelima adalah persiapan cash ya guys ya, untuk teman-teman mencari peluang di saham yang terdiskon seperti itu. Misalkan teman-teman floating loss di saham BBRI, tapi teman-teman melihat oh ada saham BBNI ini yang lagi terdiskon. Saya memang floating loss di BBRI. Oke lah, saya DCA atau averaging down. Tapi saya juga ingin mencari peluang lain di saham perbankan, misalkan di BBNI. Oh, BBNI saya belum punya, tapi harganya juga terdiskon. Ya udah saya masuk. Itu kan bisa terjadi, bisa dilakukan ketika teman-teman memiliki cash seperti itu. Oke guys, semoga video ini membantu teman-teman guys ya dalam menerapkan strategi yang ibaratnya supaya kita bisa membeli saham di harga yang ketika terdiskon ya, dan kita bisa memanfaatkan peluang ketika terjadi market crash seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.